الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الآية. Sadaqallahul Azim. Hadratul Muhtaramin yang senantiasa kita muliakan, para alim, para ulama, wabil khusus yang selalu kita ta'zimi dan mukarramah Ibu Nyai Hajah Siti Nurjana selaku pengasuh pondok pesantren Sabilul Hasanah. Ta'ala bi tuli hayatiha bisihhal afiyah wal barakah. Amin ya rabbal alamin. Yang selalu kami hormati segenap masyarakat, para ustadzat, serta kepada para jamaah santri putra, santri putri yang kami banggakan. Dan alhamdulillah ada sebagian dari alumni yang menyempatkan hadir untuk mengikuti rangkaian maulid di pondok pesantren tercinta ini. Mudah-mudahan semuanya barokah, manfaat, senantiasa tertanam mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini saya diberi jadwal untuk menyampaikan berkaitan dengan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulidun Nabi adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap tahun kita peringati. Bahkan sebagian ulama mengatakan merayakan Maulid itu tidak harus sebenarnya bulan Rabiul Awal. Kullu yaum, setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan boleh kita merayakan Maulid. Karena apa? Karena inti dari Maulid, kita merayakan Maulid adalah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta tidak sama Rasul, cinta tidak sama Nabi, maka jangan batasi ekspresi cinta kita hanya dalam bulan Maulid. Kalau cinta, maka mengungkapkan rasa cinta itu tidak dibatasi dengan waktu. Mau bulan Maulid, mau ba'da Maulid, mau qabla Maulid, mau bulan apapun, maka kita terus mengungkapkan ekspresi cinta kita, yaitu dengan selalu bersolawat, dengan selalu baca maulid, dengan selalu melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Oleh karena itu, jadi maulid itu tidak dibatasi dengan waktu. Yang intinya adalah ekspresi rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama mengatakan kalau ada yang tanya dalilnya maulid, tidak usah dijawab, tidak usah dijawab. Karena apa? Karena maulid, perayaan maulid adalah ekspresi rasa cinta. Dalilnya cinta itu, cinta kan di sini, rasanya kan di sini, di hati. Jadi tidak
tidak butuh dalil-dalil yang jelimet-jelimet. Cukup aku ngerayakan maulid, aku baca sholawat, aku baca berjanji tiba situ turun dia ulame karena aku cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak percaya belalah dadamu. Karena apa? Karena rasa cinta itu di dalam hati. Yang tahu hanya diri kita dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita berharap Rasulullah juga merasakan, ya, sampai cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kamu tahu, tidak perlu kamu tahu, apalagi kamu nak nanya dalilnya. Ya. Itu saja jawabannya kalau ada yang nanya dalil maulid. Sebelum dijelaskan dalil-dalil yang semuanya jumhur ulama sepakat, semuanya mengatakan, ya, memperingati maulid adalah sangat dianjurkan sekali, bahkan sunnah, ya, sunnah. Sebagian bahkan mengatakan, ya, kalau kita tidak merayakan maulid diragukan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santri bukan putri rahimahullah, hadirin dan hadirat, rasa syukur kita, mengapa kok perlu syukur? Karena apa? Karena luar biasa nikmat yang diberikan kepada kita semua pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat, duduk di tempat ini, di majelis ini, di masjid ini. Yang dilakukan adalah baca sholawat, yang dilakukan adalah baca maulid, baca burdah. Alhamdulillah, tidak diragukan lagi, yakin dengan seyakin-yakinnya rahmat Allah turun, yakin dengan seyakinnya doa malaikat mengiringi kita. Alhamdulillah. Syukur gak? Senang gak? Merayakan maulid harus senang, tapi senangnya diekspresikan dengan yang baik. Kenapa kok kita harus syukur? Anak-anak santri, tahu gak malam kemarin ada kejadian apa? Yaitu di Malang ada pertandingan antara Persebaya Surabaya dan Arema Malang. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terjadi tragedi, kericuhan, kerusuhan, baik antar supporter maupun aparat untuk mengendalikan massa, sehingga kericuhan itu, masya Allah, ini kehendak Allah, memakan korban yang meninggal dunia, yaitu 187 malam ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang meninggal siapa? Supporter yang usianya rata-rata adalah seumur-umur kalian, mungkin lebih sedikit. Ada yang 19 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 18 tahun.
tahun. Bahkan sungguh menyedihkan, ada ibu-ibu pun meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bersyukurlah kalian jadi santri mantap-mantap di pondok. Malam maulid diajak sholawatan. Tapi kalau tidak di pondok, di sana di Malang, tinggal di Malang. Hobinya nonton bola. Ya hobi tak apa, tapi tahu waktu. Ini malam-malam jadi supporter di stadion, memang ya mendukung tim idolanya. Tetapi imbas dari kekalahan, tidak terima dia kalah. Jadi tidak terima kalah, namun turun rusuh, aparat dilawan, jadilah bentrok antar aparat sebagian, kemudian yang korbannya banyak manusia. Oleh karena itu kita bersyukur hari-hari Maulid ini diajak untuk kumpul, diajak untuk ke majelis, ya, bersyukur. Sambil ya kita doakan, mungkin yang tragedi itu orang-orang yang mungkin meninggal dunia, kalau muslim muslimah semoga diampuni dosanya, diterima amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus keluarganya diberi kesabaran. Nah, intinya apa? Apa yang kita lakukan ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, diajak kumpul. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Itu yang pertama. Belum lagi syukur kita karena kita dijadikan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kemudahan. Kalau umat-umat dahulu luar biasa, bahkan banyak cerita, banyak kisah dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang menceritakan ketika umat dahulu itu berbuat dosa salah, maka langsung blek azab Allah turun. Ya udah. Umatnya Nabi Musa dikutuk jadi monyet. Ada kan? Ada dalam Al-Quran. Umatnya Nabi Musa menyembah sapi, langsung dibunuh. Ribuan orang dibunuh gara-gara nyembah sapi. Umat-umat yang lain juga seperti itu, tetapi kita bersyukur dari umatnya Rasulullah Muhammad SAW berbuat dosa masih senang. Senangnya apa? Adab Allah tidak langsung turun, tetapi kita ditunda adab itu untuk diberi kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau berbuat dosa, ya, kondisi memang biasa-biasa saja, kondisi normal-normal saja. Tetapi itu bukan berarti kita santai, tetapi Allah memberi kesempatan kepada kita untuk taubat, baca istighfar. Nah, itulah rahmat Allah yang diberikan kepada umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dosa masih dikasih waktu lagi untuk taubat.
dosa besar sekalipun, dosa besar sekalipun, tidak langsung Allah mengadab, menurunkan adabnya di dunia, tapi ditunda dulu. Apakah nanti dia mau taubat? Kalau bertaubat, maka akan diampuni dosa-dosa. Subhanallah, luar biasa nikmatnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pada momen Maulid ini, ya, mari kita tanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya banyak-banyak sholat, banyak-banyak sholat. Berapa hari sholawat? Berapa kali sehari sholawat? Ada yang 1000. Alhamdulillah. Ada yang 2000. Alhamdulillah. Ada yang 16.000. Subhanallah. Ada sebuah cerita. Cerita ini ditulis oleh Habib Mukhtar Asgaf di dalam bukunya. Beliau menulis buku tentang mufattish kita, Abah Al-Habib Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Beliau menceritakan tentang kisahnya Habib Lutfi, Maulana Habib Lutfi, ketika dulu mondok yang di asuhan Sayyid Mbah Malik Kedung Parung Purwokerto. Ini gurunya Habib Lutfi. Jadi ketika itu waktu mondok, ada orang yang dikenal sebagai kuli, namanya Mbah Darjo. Kuli di pasar. Jadi kalau ada beras, yo muli beras, angkat beras. Kalau ada pasir, muli pasir. Kalau ada sayur, muli sayur. Pokoknya kuli di pasar. Nah, kebiasaannya sebelum berangkat ke pasar setelah subuh, nanti istirahat sebentar, jam 7 baru berangkat ke pasar. Itu yang tiap hari dilakukan. Sore pulang, berangkat ke pasar, sore pulang, sampai tua pekerjaan itu. Akhirnya meninggal dunia, wafat, meninggal dunia. Dikuburlah di pemakaman di Kedung Parung itu, Purwokerto. Setelah dikubur, berjalan waktu, nah punya cucu. Nah, jadi yang meneruskan pekerjaannya atau nunggu rumahnya itu cucunya. Namun cucunya ini meninggal, yaitu kurang lebih 9 tahun. 9 tahun setelah mbahnya, kemudian cucunya meninggal. Nah, cucunya ini sebelum meninggal pesen sama keluarganya, tolong kalau aku meninggal tadi kubur di sebelah Mbah Darjo. Mbah Darjo. Akhirnya dikubur di sebelah Mbah Darjo. Karena kuburan itu padat, kuburan Mbah Darjo itu kecangkul juga. Setelah kecangkul, rupanya tutup kubur ini yang biasanya papan, kalau di Jawa kan pakai pring. Bambunya itu masih hijau. Bambunya enggak lapuk, masih hijau. Setelah diangkat bambunya itu, dilihat kain kafan masih bersih, baunya wangi. Akhirnya ditutup lagi. Kuburan Mbah Darjo itu yang sudah 9 tahun itu ditutup lagi.
kabar ini didengar oleh Maulana Habib Lutfi ketika modul itu. Maka seorang santri ketika penasaran akan sesuatu, maka siapa yang ditanya pertama kali? Guru. Nah, kalau ada apa-apa, lapor pertama itu sama guru, bukan orang tua. Ya, lapor pertama sama guru. Kalau kejadian apa-apa yang aneh, tanya pertama sama guru. Jadi langsung Maulana Habib Lutfi tanya ke Mbah Malik. Akhirnya sebelum datang itu Mbah Malik duduk di depan rumah, langsung Habib Lutfi datang. Sebelum datang, maksudnya sebelum atur, sebelum ngomong, sudah datang sebelum ngomong, Mbah Malik langsung ngomong, Badarjo, kubure si utuh kan? Mayatnya masih utuh kan? Jadi Mbah Habib Lutfi sebelum atur, Mbah Malik sudah tahu. Mbah Malik sudah ibu berakhir sholawat sehari Badarjo tidak kurang 16.000 sholawatnya. Sehari tidak kurang 16.000 sholawat. Jadi sebelum malam, sebelum tidur, Badarjo itu pokoknya belum mau tidur kalau belum khatam 16.000 sholawat. Akhirnya itulah berkah dari sholawat. Nah, kemudian bercerita seperti itu Maulana Habib Lutfi di hadapan murid-muridnya, termasuk Habib Mukhtar Segaf itu. Kemudian beliau ngomong, kalau kita misalnya nggak sanggup 16.000, ya, kalau nggak sanggup 16.000, Habib Lutfi mengatakan minimal sehari jangan kurang 300, sehari jangan kurang 300 sholawat. Kalau punya anak yang beli nakal, istiqomah baca sholawat sehari 300, insya Allah bakal sadar anaknya, bakal jadi orang baik. Nah, itu kalau orang tua sudah punya anak. Nah, kalau santri yang ngerasa akhlaknya belum baik, perilakunya belum baik, senengannya ngelanggar bisa, sekolah aras-arasan, males, maka tolong niatkan dalam hati kalian masing-masing, diistiqomahkan sehari jangan kurang 300. Niatkan untuk memperbaiki akhlak kita, memperbaiki diri kita, perilaku kita, insya Allah sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Habib Lutfi, berkah sholawat luar biasa. Ya, sanggup 300 sanggup? Sanggup gak? Insya Allah. Baca sholawat sehari 300. Sholawatnya apa? Monggo kerso. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Atau sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Oh, boleh. Bahkan ijazah dari masyayikh Lirboyo sehari tidak kurang dari 1.000. Nah, tolong diamalkan. Mengapa? Karena insya Allah berkah dari sholawat ini akan mengantarkan kebaikan untuk kita semua, terutama untuk diri kita, perilaku kita, akhlak kita.
tambah pintar, amin ya rabbal alamin. Dikatakan dalam maulid berjanji al-jannatu wa na'imuha sa'atun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Pengen surga dah? Pengen surga dah? Sholawat. Pengen surga maka harus banyak baca sholawat. Termasuk juga burdah. Tahu kisahnya burdah yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Busiri, Imam Al-Busiri. Jadi makanya berkahnya burdah luar biasa. Suatu ketika Imam Al-Busiri ini sakit lumpuh. Akhirnya tengah-tengah sakit lumpuh itu mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau oleh Rasul disuruh nusun syair-syair menceritakan tentang Rasulullah. Akhirnya bangun dari mimpi tidurnya itu, besoknya langsung nusun syair itu. Sampai selesai 10 fasal itu berapa bait itu? 160 kurang lebih 160 bait. Selesai nyusun itu mimpi lagi Rasulullah datang. Setelah Rasulullah datang langsung Rasulullah menyelimuti burda. Aku burda itu selimut. Jadi ketika Imam Busiri tidur diselimuti oleh Rasul burda, kain selimut tebal itu. Ya, burda. Ada yang mengatakan dari kata barid dingin. Makanya sesuatu yang keluar saat dingin apa? Selimut. Nah, diselimuti. Akhirnya bangun dari tidur, yang tadi lumpuh, yang tadi sakit jadi sehat, lumpuhnya hilang, yang tidak bisa jalan jadi bisa jalan. Nah itulah burda. Makanya salah satu maziyah keistimewaan burda ini, kalau ada yang sakit baca ke burda, selawat burda ini ya, wasilah dengan Imam Busiri ya, dan juga mengharap syafaat Rasulullah SAW ya, insya Allah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, nah yang semacam ini santri-santri harus tahu, karena apa? Karena siapa lagi yang paham tentang doa, yang paham tentang amaliyah, sholawat ini, sholawat itu, gunanya apa, ini itu, selain santri. Kalau tidak santri tidak paham. Tahunya melonnya. Makanya santri harus paham, belajar, amalkan ilmunya, insya Allah berkah. Nah itulah beberapa hikmah tentang peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat, mudah-mudahan dengan qasidah burda, mudah-mudahan dengan membaca Maulid kita semua mendapat jaminan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tertanam cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin hari semakin baik, mengantarkan kita semakin taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak-anak para santri, tolong ya, mulai ya, buat hubungan kalian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersolawat. Jalin hubungan dengan Rasulullah dengan solawat. Jalin hubungan dengan Rasulullah dengan maulid.
yang akan mengantarkan keselamatan. Kalau kita ustaz-ustaz pribadi berarti soal nama itu. Mengapa? Karena terus terang, ya, kalau saya pribadi, dengan begitu banyaknya dosa, dengan begitu banyaknya kekurangan, nak gandeng kalian nanti di akhirat terus terang repot, ya, repot. Kenapa? Karena semua orang hidupnya masih belum pasti, aku ini bakal selamat tidak. Kira-kira yang banyak jadi kalau ditimbang ini dosa apa pahala? Setiap manusia pasti berpikir seperti itu, termasuk mohon maaf saya sendiri. Mana kali nak gandeng anak istri, mana kali nak gandeng santri. Maka tiada lain kita bersama-sama, ya, bersama-sama jalin hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semuanya makhluk manusia akan kembali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya banyak-banyak sholawat, ya, biar selamat, biar selamat. Tanamkan kecintaan kepada Nabi biar selamat. Tak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Mengandalkan guru kita juga bingung. Terus terang, saya pribadi juga bingung nanti. Bisa aku tidak, selamat aku tidak. Makanya mari kita bareng-bareng, ya, berpegang kepada harinya agama Allah, berpegang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan maulid ini bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kata Rasul, al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan berkumpul bersama orang yang dicintai. Itu saja.